Hai teman-teman, sahabat Lombok Programming Academy. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan salah satu source code yang kami jual, yaitu source code sistem pendukung keputusan metode Simple Additive Weighting atau SAW ya, yang dikembangkan menggunakan Python GUI dan MySQL. Untuk studi kasusnya yaitu penentuan penerima beasiswa ya. Jadi source code ini merupakan project yang ada pada buku yang sudah, terbit di Google Play, Google Book ya, salah satu buku terbaru saya. Jadi source code ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang sudah membeli buku ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah membeli buku tapi masih kurang dalam kemampuan programming-nya ya, jadi bisa langsung membeli source code ini sehingga fokus pembelajarannya menjadi, eee, pada materi saja ya. Jadi tidak perlu capek, coding, jadi teman bisa langsung memiliki project yang ada pada buku ini. Jadi itu dia alternatifnya ya, jadi untuk membantu proses pembelajaran. Source code ini juga bisa sangat membantu untuk teman-teman yang sedang penelitian tugas akhir ya atau ada tugas project besar pada mata kuliah sistem pendukung keputusan ya. Jadi source code ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang, fokus pada itu ya. Jadi fokus pada tugas akhir tentang sistem pendukung keputusan atau ada tugas project ya. Jadi source code ini sangat cocok buat teman-teman sekalian. Oke, untuk pembelian source code ini bisa dilakukan, di ini ya, di blog saya. Sini, blognya itu hamzanwadist.blogspot.com. Kemudian ini dia tampilannya, kemudian langsung ke source code ya. Nah, ini di bagian bawah. Jadi source code-nya ini harganya 300.000 ya. Di mana fitur atau fasilitas yang didapatkan adalah source code-nya, full source code ya. Kemudian database dan data ujinya, kemudian panduan rekonstruksinya, dan video penggunaannya ya. Jadi sudah sangat lengkap yang didapatkan dengan biaya 300.000 saja ya. Adapun cara pembeliannya, teman-teman sekalian dapat melihatnya dengan cara mengklik tombol beli sekarang ya. Di sini panduan pembelian source code-nya. Jadi pembelian source code dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi melalui fasilitas WA yang tersedia pada blog ini ya. Jadi sini chat dulu ya, konfirmasi dulu source code yang ingin dibeli ya, judulnya apa. Ya, di sini kasusnya kelas apa namanya? SPK metode SAW ya, dengan menggunakan Python GUI dan MySQL. Sebutkan judulnya, konfirmasi via WA, kemudian nanti akan diminta melakukan pembayaran ya. Jadi pembayarannya bisa dilakukan melalui rekening mandiri atau akun Dana yang tertera di sini. Oke. Nah, kemudian di sini perlu diperhatikan juga untuk teman-teman yang ingin membeli source code, di sini ada catatannya ya. Satu, lakukan konfirmasi pembelian source code terlebih dahulu ya sebelum melakukan pembayaran. Kedua, pengiriman file akan dilakukan pada hari yang sama ya setelah konfirmasi dilakukan. Jadi, filenya akan dikirimkan langsung di hari itu juga ya. Tidak langsung tapi di hari itu akan dikirimkan ya. Jadi untuk yang catatan ketiga di sini apabila konfirmasi dilakukan pada malam hari, file akan dikirimkan esok harinya. Oke, itu dia catatan yang perlu diperhatikan ya ketika melakukan pembelian source code. Oke, teman-teman, jadi harga untuk source code ini adalah 300.000 dengan fitur yang didapatkan atau fasilitas yaitu source code, database dan data uji, panduan rekonstruksi, dan video penggunaannya. Oke, silahkan untuk teman-teman yang ingin membeli source code ini langsung saja chat melalui fasilitas chat me yang ada di blog ini. Oke, itu dia penjelasan tentang tata cara pembelian source code-nya. Nah, sekarang kita akan demonstrasikan
eee, running dari project atau program sistem pendukung keputusan ini. Oke, ini dia filenya ya. Jadi semua kelas ini dibuat sendiri di sini ya, kelas SAW-nya dibuat sendiri. Jadi, apa namanya, pemahaman terhadap materi metode SAW langsung diimplementasikan ke dalam sebuah kelas di sini ya. Jadi kalau teman-teman sudah membeli bukunya pasti akan paham tentang, prinsip kerja dari metode SAW-nya. Jadi saya sarankan untuk membeli bukunya terlebih dahulu ya. Tapi apabila teman-teman hanya ingin membeli source code juga nggak apa-apa ya. Oke, langsung saja kita jalankan programnya ya. Sini kita buka file login ya, kemudian running. Nah, ini dia tampilan halaman loginnya, form loginnya. Kita masukkan passwordnya, admin, kemudian sini admin, passwordnya, username dan passwordnya admin ya. Kita login. Oke, ini dia tampilan form utamanya ya, di mana pada form utama ini terdapat beberapa menu, yaitu menu data, menu pengaturan, menu seleksi, dan menu user ya. Untuk menu data sendiri di sini ada dua submenu, data mahasiswa dan data pengajuan ya. Oke. Nah, kemudian di sini menu pengaturan ada submenunya pengaturan bobot kriteria ya. Dan yang ketiga itu menu seleksi beasiswa, ada submenunya penilaian metode SAW. Dan yang terakhir ini menu user ada logout dan exit ya. Oke, kita lihat eh, menu yang pertama ya, data mahasiswa di sini. Jadi ini dia tampilan form data mahasiswanya ya. Jadi di sini data mahasiswa yang akan melakukan pengajuan beasiswa di sini diinputkan terlebih dahulu ya. Jadi ada name, nama, alamat, semester, pekerjaan orang tua, IPK, penghasilan orang tua, dan tahun pengajuannya ya. Jadi yang mengajukan misalnya tahun 2024 bisa langsung diisi di sini. Oke, kita kasih contoh saja ya di sini. Misalnya 0 kita ubah ya, 03 2001 ya. Namanya. Oke, kita coba isi ya. Mataram semester 7. Penghasilan orang tua kita taruh saja 2 juta ya. Tanggungan 4. Ini tahun pengajuannya 2024. Oke, kemudian kita tambah. Oke, kita tambah saja ini ya. Datanya ada 2 orang ya. 3, sorry, ini 2. Kita tambah data baru ya. Karena di sini sudah ada data sebelumnya. Oke, ini oke, kemudian ini Mataram. Oke. Itu dia datanya. 2 data tadi sudah di ini ya, ditambahkan kita cari coba. Kita coba pencarian ya. Oke. Yang tadi
Oh, ini sudah ada ya, jadi itu tidak bisa tadi, salah ya. Oke, ini 30 tadi ini 06 ya, atau 09 untuk ini kita samakan saja ya, ini 3 juta kita ubah, sorry 3, ini tanggungnya 2, kemudian 2024 ya. Oke, itu dia untuk pengisian data mahasiswanya ya. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini tadi yang kita tambahkan ya. Nah, itu untuk fitur tambahnya. Misalnya sekarang kita mau ubah nih ya pekerjaannya di sini. Yang bisa diubah di sini adalah nama dan seterusnya ya, kecuali NIM karena NIM ini adalah primary key-nya. Oke, kita ubah alamatnya Mataram menjadi Turida Barat. Oke. Sorry. Ini nggak bisa ya tadi. Ini kita ubah. Oke, sekarang alamatnya sudah berubah ya. Kemudian kita hapus di sini, kita coba hapus yang Adiva ya. Muncul pesan, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Oke, maka datanya sudah terhapus ya. Itu dia ininya fitur dari form data mahasiswa. Ada fitur tambah data, ubah data, hapus data, pencarian data di sini. Oke, dan import data. Jadi import ini adalah untuk melakukan pengisian data mahasiswa sekaligus ya, yaitu di mana datanya sudah tersimpan di file Excel. Oke, contohnya ini ya, kita lihat di sini. Oke, ini datanya import, kemudian di sini data usulannya dipilih ya, itu untuk diimport. Jadi nanti datanya bisa didapatkan di blog kami juga ya. Di sini blognya untuk datanya. Jadi kalau membeli source code nanti data ini didapatkan juga ya. Kalau membeli buku dan source code datanya bisa diunduh di sini. Oke, kita lanjut ini. Oke, untuk pengimporan kita lihat ya sampelnya. Ini tahun 2023 ya. Karena sudah ada jadi ini ya data pengajuan NIM-nya sudah ada ya. Ini hanya contoh ya. Jadi kalau datanya belum ada atau masih kosong, jadi bisa import datanya langsung ya dari filenya sehingga tidak capek untuk menulis datanya. Oke, itu dia ini ya sampel dari penggunaan POM data mahasiswanya. Oke, kita lihat POM data pengajuannya ya. Jadi ini POM data pengajuan ini adalah POM yang digunakan untuk melakukan ini ya pengubahan terhadap tahun pengajuannya. Jadi kalau apa namanya? Jadi yang bisa diubah adalah tahun dan ininya ya. Jadi untuk menghapus data pengajuannya. Jadi untuk misalnya ada yang salah nih di tahun 2023 seharusnya mahasiswa ini tidak mengajukan ya. Jadi untuk menghapus datanya bisa melalui POM ini ya, data pengajuannya. Data pengajuannya saja yang dihapus ya, bukan data mahasiswanya. Jadi data mahasiswanya tetap ada di sini, tapi dia untuk tahun periode berikutnya misalnya di 2024 tidak mengajukan ya. Nah, jadi bisa langsung diubah di sini, dihapus ya data pengajuannya. Oke, jadi yang bisa diubah di sini adalah tahun saja ya untuk data pengajuannya. Jadi kalau salah tahun pengajuan atau
ingin menghapus data pengajuannya, itu fungsinya di sini, form data pengajuan ini. Jadi nanti ini juga penjelasan detailnya juga ada di panduan rekonstruksinya ya, jadi sudah ada di sana. Oke, itu untuk pom pengajuan. Kemudian ini adalah pom pengaturan nilai bobot kriteria, di mana di sini ada fitur simpan bobot kriteria dan reset. Untuk simpan ini untuk menyimpan nilai bobot kriterianya ya. Jadi silakan mengubah-ubah atau memasukkan nilai bobot untuk setiap kriteria yang digunakan di pom ini. Kemudian ini reset. Reset ini untuk mengembalikan nilai default ya, nilai default dari apa namanya bobot yang digunakan. Jadi nilai bobot yang digunakan di sini adalah ini ya, nilai defaultnya. Untuk pembahasan nilai bobot defaultnya ini bisa dilihat di buku ya. Jadi oleh karena itu kami sangat sarankan pembelian source code ini disertai dengan pembelian buku. Atau bisa membeli buku juga ya, membeli buku saja. Jadi pembelian source code lebih baik disertakan dengan pembelian buku. Oke, ini dia POM, pengaturan nilai bobot kriteria. Kemudian di sini ada POM proses seleksi ya, seleksi beasiswa atau POM penilaian menggunakan metode SAW. Nah, ini dia POM-nya ya. Untuk melakukan penentuan prioritas atau proses seleksi beasiswa menggunakan metode SAW, kita gunakan POM ini ya, POM metode SAW. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah menentukan tahun ininya dulu, tahun periode pengajuannya. Di sini untuk pengajuan 2023 ini dia datanya. Oke, kalau yang 2024 cuman 2 orang ya dan belum dilakukan penilaian. Kemudian ini kita lihat di sini untuk 2023 sudah dilakukan penilaian ya. Karena pada proses ini pengerjaan proyek ini kita sudah tekan tombol penilaian ya. Nah, di sini penilaian dilakukan dengan memilih tahun tahun atau periode pengajuan kemudian menekan tombol proses. Nah, kemudian kita bisa lihat hasil perhitungan bobotnya ya. Di sini bobotnya, kemudian label atau keterangan lulus tidak lulusnya dari proses seleksi. Nah, ini dia untuk tahun 2023 pengajuannya. Untuk tahun 2024 kita lihat di mana di sini kita kasih sampel 2 data ya. 2 data pengajuan. Nah, di mana di sini ini datanya, kemudian total bobot sama keterangan lulus tidak lulusnya belum ada karena kita belum melakukan proses penilaian atau proses seleksi beasiswa dengan menggunakan metode SAW. Nah, sekarang kita coba dengan menekan tombol proses. Oke, maka di sini hasilnya tampil ya total bobotnya yaitu 1,8 dan 1,9 ya dan dinyatakan lulus. Karena yang lulus di sini adalah ketika bobotnya itu lebih besar atau sama dengan 7,5 kalau tidak salah ya. Itu yang di ini. Untuk detailnya bisa nanti dilihat di buku atau di panduan matematisnya. Sorry, panduan rekonstruksinya ya. Oke, itu dia proses seleksi atau penilaian ini ya menggunakan metode SAW. Nah, selanjutnya di sini di form ini juga ada fitur grafik ya, di mana ini untuk menampilkan data grafik dari proses ini ya, seleksi penerima beasiswa menggunakan metode SAW. Ini grafik bobotnya ya, jadi NIM-nya ini nilai bobotnya berapa. Oke. Nah, kalau untuk yang 2023 ini grafiknya ya, jadi ada total berapa mahasiswa ini. Jadi untuk 2023 ada 28 mahasiswa ya. Nah, itu dia untuk grafiknya. Sekarang ini di sini juga ada fitur ekspor ya untuk mengekspor hasil seleksi atau penilaian ini ke dalam file Excel ya, sehingga bisa digunakan sebagai data laporan. Oke, ini dia prosesnya. Kita kasih nama
ini ya, misalnya hasil.xlx ya, oke. Nah, kemudian bisa kita lihat. Oke, ini ya hasil.xlx. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, itu dia seluruh fitur yang ada di ini ya, project atau aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode ASOE menggunakan Python GUI dan MySQL-nya. Nah, di sini untuk form usernya ada logout ya. Kalau logout, dia akan kembali ke form login. Kita login lagi. Nah, kalau exit, dia akan keluar ya. Oke, itu dia teman-teman demonstrasi dari aplikasi atau source code yang kami jual. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan dan ingin membeli source code bisa langsung ke blog kami ya, yaitu hamzanwadiest.blogspot.com dan langsung ke menu source code. Nah, di sini bisa dilihat di paling bawah ya, aplikasi sistem pendukung keputusan metode Simple Additive Weighting SAW dengan Python GUI dan MySQL, studi kasus penentuan prioritas penerima beasiswa. Harganya cuma Rp300.000. Oke teman-teman, sekian video demonstrasi dan penjelasan dari source code yang kami jual. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.